Kita sering mendengar istilah kegiatan yang berdampak. Kata dampak itu maksudnya ialah dampak kebaikan, bukan dampak buruk. Tidak cukup itu, kita pun menginginkan agar dampaknya bisa masif dan lebih penting lagi bisa berkelanjutan. Nah, karena ada keinginan untuk itu, saya punya kiat khusus yang bisa dilakukan agar Indonesia bisa menemukan jalan keluar dari stagnasi dalam mengatasi kemiskinan sekaligus kerusakan lingkungan. Kiat yang saya bagikan ini bukan berdasarkan konsep di atas kertas, melainkan buah dari pengalaman kerja gerakan sosial Yayasan Odesa Indonesia di kawasan Bandung Utara. Di Odesa, kami sering melakukan galang dana amal untuk bibit tanaman buah-buahan dan membagikannya kepada petani, terutama kepada petani miskin. Mengapa itu penting dilakukan di Bandung dan juga di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia? Karena bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi kekurangan gizi, meningkatkan ekonomi dan juga memberikan dampak perbaikan ekologi di perdesaan. Tetapi sebelum saya menjelaskan manfaat gerakan berbagi bibit buah kepada petani ini, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Latar belakang yang bersifat faktual ini akan menjadi pijakan kita dalam memajukan Indonesia yang benar-benar tepat dan memiliki dampak baik output maupun outcome. Fakta yang pertama adalah bahwa rakyat Indonesia itu kurang gizi. Selain kurang protein dan kurang serat, juga kurang buah-buahan. Buah-buahan menjadi penting ditanam di desa-desa. Populasi yang semakin padat membutuhkan banyak sumber makanan agar kita tidak impor melulu. Selain itu, masih ada peluang untuk tumbuhnya buah-buahan karena kita melihat secara langsung banyak lahan kosong di desa-desa. Ini penting dipikirkan. Kenapa banyak lahan kosong tidak ditanami pohon buah? Bisa ditanam di pekarangan, bisa juga ditanam di pinggir ladang dan sawah, dan banyak juga area hutan yang masih bisa ditanami buah-buahan. Kita juga tahu bahwa perkebunan kopi kalau ditambahi tanaman buah niscaya akan semakin baik. Fakta lain di perdesaan juga memperlihatkan bahwa ekonomi masih stagnan. Salah satu penyebabnya ialah minim produksi pertanian. Hadirnya tanaman buah yang masif diperlukan untuk menciptakan dinamika ekonomi. Fakta lain adalah bahwa desa butuh pohon karena pemukiman semakin banyak dan perubahan iklim telah memanaskan suhu bumi. Kita butuh lebih banyak pohon. Setelah kita mengetahui fakta objektif yang melatar belakangi mengapa kita butuh jutaan tanaman buah, saya akan jelaskan manfaatnya sebagai berikut. Pertama, dalam usaha memajukan masyarakat, apalagi masyarakat miskin, semestinya kita menganut prinsip lebih baik memberi kail daripada ikan. Kalau sumbangan sosial selama ini hanya berupa sembako, tentu itu akan habis. Oke, sembakonya terus saja dilanjutkan, karena orang miskin memang butuh solusi yang cepat. Tetapi, kalau tidak disertai bantuan yang manfaatnya bersifat jangka panjang, kita tidak akan melihat perubahan sosial selanjutnya. Karena itu, memberi bibit tanaman buah kepada petani miskin yang punya tanah adalah langkah yang tepat. Bagi orang miskin, menerima sumbangan modal itu sah dan sangat baik. Sumbangan bibit juga bisa menjadi alternatif program kewirausahaan karena selama ini kita sulit memberdayakan orang miskin. Kalau diberikan modal usaha, seringkali tidak berjalan karena uangnya sering dipakai kebutuhan harian. Yang kedua, dengan menyumbang bibit buah kepada petani, secara otomatis kita sedang memerankan mereka sebagai aktor perubahan lingkungan. Selain petani miskin, kita juga bisa berbagi kepada petani yang memiliki tanah lebih luas dan tidak berstatus miskin. Tidak masalah. Sebab para petani yang memiliki tanah lebih luas dan bukan golongan miskin biasanya memiliki etos kerja yang bagus. Mereka perlu juga disumbang bibit supaya menjadi inspirator dan contoh bagi warga lain. Ini adalah alasan pertama mengapa petani di desa perlu menerima bibit. Yang kedua, jika tanaman buah sudah membuahkan hasil, maka secara otomatis warga desa makan hasil panen buahnya. Itu artinya mereka akan mendapatkan gizi.
Ini penting untuk meningkatkan kesehatan hidup rakyat Indonesia. Yang ketiga, setelah buah-buahan panen, nanti akan muncul dua kebaikan yang menonjol. Yang pertama yaitu berupa kebaikan karena saling berbagi buah antar tetangga. Yang kedua akan muncul dinamika perdagangan. Jika di suatu tempat terdapat banyak stok buah, nanti akan muncul perdagangan lokal. Akan ada penjual buah yang mendatangi warga dan menjualnya. Akan ada sekian banyak orang mendapatkan pekerjaan baru. Inilah yang disebut efek domino. Inilah yang disebut sekali dayung 3 pulau terlampaui. Jadi jelas sudah bahwa kita tidak bisa lagi menunda menanam pohon buah-buahan. Kita harus menjadi bangsa yang bersyukur karena dianugerahi lahan yang sudah subur dan potensi SDM pertanian yang masih banyak di perdesaan. Sumber daya manusia desa harus bangkit dan pertanian bisa menjadi solusi. Banyak orang miskin di desa-desa tidak menemukan jalan keluar karena produksi pertanian kita lemah. Untuk menjawabnya lemah produksi tersebut, perlu ada gerakan sosial yang massal. Pemerintah lokal seperti kepala desa dan bupati perlu lebih serius menjadikan menanam buah-buahan sebagai strategi dasar pembangunan. Salah satu keseriusan yang paling mendasar adalah memberikan bibit buah-buahan yang berkualitas, bukan asal bibit. Bibit buah dari hasil okulasi dan sudah berusia lebih 1 tahun itulah yang dibutuhkan. Jangan berbagi bibit hanya karena pertimbangan irit, lalu mencari barang murah. Praktik asal murah sering menyebabkan kegagalan tumbuh. Ayo segera dijalankan, karena jika hal ini tidak dijalankan, kita akan lebih sulit mengurai benang kusut kemiskinan, kekurangan gizi, dan stunting. Kita pun sedang membutuhkan jutaan pohon tumbuh untuk mengatasi perubahan iklim.